dan pimpinan Satuan Perobatan di Toto. Pelajar sekalian, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah di tempat ini Al-Fakir kali kedua dapat dengan izin Allah berada di majelis ini. Dulu yang pertama bincang tentang tasawuf, sekarang lain sedikit bicara tentang cinta. Mulanya bicara tentang cinta secara umum, tapi kemudian setelah ada idea di photostate dari buku Menyulam Cinta Menuju Gerbang Pernikahan, maka mudah-mudahan perbincangan kita kali ini ya seperti ard wa tahlil kitab, ya, bedah buku atau diskusi buku. Buku Menyulam Cinta Menuju Gerbang Pernikahan. Yang semangat hadir pada malam ini berarti semangat menuju gerbang pernikahan. Biasanya diskusi buku ini mulai pagi hingga malam, minimum 7 jam saya minta, tapi ini dibagi 2 jam saja. Cuma cinta 2 jam tak cukup. Bicara cinta tak habis, setahun pun tak habis. Baik, bagi yang di tangan antum ada buku ini, maka tengok isi kandungan. Kronologis buku ini, kita menulis buku ini tahun 2002, 10 tahun yang lepas, atas permintaan beberapa pelajar ustaz di Kahira sini, dimana pada saat itu pelajar ya, sudah mulai nak pacaran atau pacaran, ya. Fakir diminta untuk menyusun sebuah buku bagaimana menuju perkawinan dan menyelamatkan cinta, hingga cinta yang antum bagi kepada istri antum nanti dan suami inti nanti adalah cinta yang suci dan murni, bukan cinta palsu, bukan cinta syahwat. Lama Al-Fakir berpikir, kemudian Al-Fakir membuat 5 bab dari buku Menyulam Cinta ini. Bab yang pertama adalah cinta dan kehidupan psikologi. Artinya di dalam bab pertama ini Al-Fakir menjelaskan tentang cinta mengikut perkembangan psikologi manusia. Memang cinta yang paling utama adalah cinta karena Allah, dan itulah maqamat cinta yang tertinggi. Bahkan sebetulnya itulah cinta, yang lain bukan cinta. Namun kalau kita lihat realiti kehidupan manusia atau dilihat dari perkembangan psikologinya, ternyata cinta pun lahir atau berkembang mengikuti perkembangan kehidupan psikologi. Ya, meskipun seorang muslim, tapi tetap saja cinta yang sebetulnya utama, cinta karena Allah, cinta kepada Allah. Tetapi kenapa itu yang paling terakhir diperoleh secara psikologi?
Maka untuk mendapatkan cinta karena Allah ini, itu terikut kepada pendidikan atau tarbiyah ruhiyah dia, tauhid dia. Namun bersama dengan perkembangan psikologi manusia, bersama itu juga cinta tumbuh berkembang pada diri manusia tersebut, sehingga fenomena cinta itu menjadi bermacam-macam. Maka Al-Fakir mencoba untuk menuangkannya, mengungkapkan dalam bab pertama ini, itu cinta dan kehidupan psikologi. Di mana pertama kali manusia lahir, manusia tumbuh cintanya kepada diri sendiri. Maka ketika mulai dewasa, dia perlu kepada orang lain. Budak-budak itu tak perlu kepada orang lain. Kalaupun perlu kepada orang lain adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, tengok budak kecil, dia mau makan, teriak saja, makan. Nah, dari mula emaknya, ayahnya, abang-abangnya, kakaknya semua sibuk siapkan makan. Dia mau pergi tandas, cukup dia teriak saja, tandas, semua lari bawa tandas. Kalau tak, semua jadi tandas. Maka tertanam cinta kepada diri sendiri. Baru setelah dewasa, Islam mengajarkan untuk cinta kepada sesama yang disebut ukhuwah Islamiyah. Namun jika tidak punya pendidikan ini, maka orang hingga dewasa cinta kepada diri sendirinya sangat kuat. Namun ketika mula dia mengenal lawan jenis, ya, mula dia cinta lawan jenis. Nah, mula manusia secara psikologi punya 3 perkembangan cinta: cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, ya, dan cinta kepada lawan jenis. Nah, kemudian cinta lawan jenis ini, antum boleh tengok di isi kandungan, ada yang sedikit ada kesalahannya. Cinta pertama itu, yang pertama dari cinta lawan jenis adalah cinta pertama. Kemudian cinta pertama ini, yang kedua cinta suci. Yang ketiga ini, yang ketiga dari cinta lawan jenis, betul ya. Tapi di sini keempat dari cinta lawan jenis, salah. Cinta pertama, cinta suci, dan cinta berahi. Ini yang ketiga. Baru kemudian yang keempat, cinta suami istri. Ini pun termasuk cinta lawan jenis. Tapi ini salah, ya. Jadi yang kelima dari cinta lawan jenis. Jadi cinta secara pertumbuhan psikologi, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, cinta kepada lawan jenis, bas. Yang keempat baru cinta kepada orang tua. Yang kelima cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah yang keenam. Adapun cinta pertama, cinta suci, cinta berahi, cinta suami istri, itu di bawah cinta lawan jenis. Itu saja kesalahan. Ya. Nah, kemudian yang pertama dari bab ini dijelaskan pengertian cinta. Nah, Al-Fakir memberikan definisi cinta adalah emosi positif, emosi yang sehat. Tapi di bawah itu, di bawah macam-macam cinta, ada pesona berahi. Itu adalah emosi yang tak sehat, emosi yang negatif. Karena dalam diri kita ada naluri kebaikan, ada naluri keburukan, ada kekuatan baik, ada kekuatan buruk. Wa nafsi wa ma sawwaha
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang yang mengotorinya. Maka jika cinta tumbuh di pribadi yang rusak dan kotor, maka itulah emosi negatif. Cinta syahwat, cinta hayawan dan lain sebagainya. Adapun cinta yang tumbuh bagi orang yang bersihkan jiwanya adalah emosi positif, dan itulah cinta. Nanti kita jelaskan sedikit. Ada bagian-bagian cinta yang khusus berbincang tentang cinta tak dijelaskan di sini, tapi boleh kita jelaskan dalam syarahan kitab ini, insyaallah. Maka muncul hukumnya, apakah cinta itu halal atau haram? Maka jelas di mata kita, jika cinta itu tumbuh pada pribadi yang rusak, tipe sekitaran yang rusak, maka bukan cinta, adalah cinta yang dinamakan cinta majazi. Padahal itu hawa nafsu dan itu haram. Tetapi kalau sekedar cinta kepada sesama, cinta kemanusiaan, katakan cinta murni, halal. Seorang laki cinta kepada lelaki, cinta kepada perempuan, seperti Rasulullah SAW bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum salas an-nisa." Ini adalah bukan cinta dari emosi negatif, itu adalah cinta dari emosi positif. Memandang perempuan seperti memandang bagian daripada dirinya. Karena jenis kelamin manusia dua adalah laki dan perempuan. Kita mengetahui kisah Sayyidina Adam dan Sayyidah Hawa, di mana Sayyidah Hawa lahir daripada Adam. Dibuat dari tulang rusuknya. Itu kinayah bahwa perempuan adalah juzuk, bagian daripada lelaki. Seperti halnya anak bagian daripada orang tua, seperti itu. Jadi cinta lelaki kepada perempuan adalah seperti cintanya orang tua kepada anak, asal kepada farq. Cintanya perempuan kepada lelaki seperti anak kepada orang tua, farq kepada asal. Maka ini cinta mutlak. Kita tidak bicara saudara laki dan perempuan, kita bicara jenis laki dan perempuan. Nah, kalau cintanya cinta mutlak seperti itu, itulah emosi positif. Cinta yang memelihara, menjaga, menghormati. Seperti kita memelihara bagian dari tubuh kita, karena dia adalah anggota tubuh kita, dia adalah juzuk, bagian dari kita. Cinta kita kepada bagian daripada tubuh ini cinta yang mutlak, bukan cinta ada kepentingan. Apakah kita melihara, menjaga dan menyukai adanya anggota tubuh kita, tangan, apakah kita punya maslahat? Kan tidak. Ini mutlak. Itu sebab laki perlu kepada perempuan, perempuan perlu kepada lelaki, adalah dari naluri cintanya yang mutlak. Nah, maka nanti kita jelaskan serba lamhah, serba yang singkat tentang macam-macam cinta tadi. Kemudian cinta lawan jenis itu, cinta laki kepada perempuan, kalau yang disebut cinta pertama, maka itu adalah cinta yang suci. Tetapi jika berada di tempat yang buruk, maka cinta pertamanya adalah cinta yang rosak, berakhir. Itu sebab oke, kita terus ke bab kedua. Maka bab kedua, penyelewengan di ambang perkawinan. Orang ingin menikah, hak
Karena lelaki perlu kepada wanita, wanita perlu kepada lelaki. Untuk menjaga kesucian cinta ini, kemutlakan cinta ini, ya, maka ada 3 penyelewengan ya, di permulaan atau di ambang perkawinan ini. Yang pertama, pergaulan bebas. Yang kedua, hubungan kekasih atau pacaran. Pacaran adalah munafik, nifak. Yang ketiga, hubungan bebas selepas peminangan. Itu 3 saja macam-macam penyelewengan itu. Dan sebetulnya kesan hubungan kekasih, kesan pacaran itu bukan bagian D ya, sebetulnya A, B, C sudah cukup 3. Ini bagian dari keterangan hubungan pasca peminangan, hubungan kekasih, karena itu kesan hubungan kekasih itu penjelasan tentang yang B itu, dan termasuk hukum hubungan kekasih. Buku ini hanya salah meletakkan angka-angkanya saja. Sebetulnya bab kedua, penyelewengan di ambang perkawinan ya. 1, fitrah dan reality. Kedua, macam-macam penyelewengan. Nanti macam-macam penyelewengannya: 1, pergaulan bebas. Kedua, hubungan kasih. Ketiga, hubungan bebas peminangan. Nah, kesan ini adalah ketiga dari selepas macam-macam penyelewengan. Paham ya? Macam-macam penyelewengan, baru hubungan bebas pasca peminangan, dan yang keempat, hukum hubungan kekasih. Itu atau anak tajuk daripada penyelewengan, fitrah dan reality, macam-macam penyelewengan, kesan hubungan kekasih, hukum hubungan kekasih. Nah, bab ketiga baru pergaulan, etika pergaulan, adab. Kemudian bab keempat, solusi. Kita akan bincang sedikit-sedikit. Dan itu solusi masalah orang muda, pergaulan orang muda. Artinya solusi apa orang muda menghadapi emosi yang negatif itu bagaimana agar selamat membawa cintanya yang positif, yang bersih, sehingga menuju kepada perkawinan. Di situ kita Al-Faqih menulis solusi yang efektif dan Islami. Yang pertama adalah segera menikah. Itu solusi yang pertama, segera menikah. Kalau tak siap lagi, puasa. Dan banyak yang dihindari kalau memang tak ingin nikah. Hindari rangsangan nafsu dan fitnah dan seterusnya. Mencari sahabat yang baik, soleh, persekitaran. Dan hindari menganggur. Artinya tak ada masa yang kosong. Kena ada aktiviti yang baik untuk akal dan untuk rohani. Termasuk di dalamnya cara mengatur waktu dengan baik dan lain sebagainya. Lalu hindari berpandang-pandangan. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah agar cepat kawin. Ya. Kemudian faidah menundukkan pandangan dan seterusnya. Terus etika menjaga kesucian hati. Dan yang terakhir, jika memang sudah nak menikah, maka cara-cara menuju rumah tangga. Ya. Maka di situ dijelaskan apa ahamiyah menikah, rumah tangga itu apa. Kalau perkawinan dalam Islam itu apa? Bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu saja. Maka perkawinan pun secara artinya sosiologi mungkin ada tujuan-tujuan dalam Islam. Baik itu tujuan khusus dan tujuan umum. Dan kemudian jika memang sudah siap untuk menikah, maka ada langkah yang jelas jika nak menuju perkawinan. Yang pertama, kriteria mencari pasangan hidup, ikhtiar.
az-zauj atau ikhtiyar zaujah. Memilih. Ini bagi yang nak menikah. Ya. Jika sudah memang nak menikah, maka dia kena memilih. Bukan menikah nanti habis tahun 4, memilihnya tahun 1. Nah, ini April. Ya. Jika mau menikah tahun 1, cari. Orang-orang yang berakal dan dewasa, jika dia mencari, maknanya nak nikah. Bukan mencarinya tahun ini, nikahnya tahun 4. Itu tidak akil. Itu syahwani. Orang yang matang, dewasa, sekarang menikah, sekarang cari. Karena orang sekarang cari pun tak tahu lagi apakah jodoh atau tak. Karena jodoh ya, maktub inda Allah. Ya, kita kan tak, dalam realitinya kan kita sering tengok kan, orang memang sudah habis lah tahun 4, sudah habis. Dia tengah cari, tak dapat-dapat. Ya, padahal memang dia nak nikah. Ya, 1 tahun tak dapat, 2 tahun tak dapat, akhirnya sambung lagi mengaji. Ya, habis master cari lagi tak dapat lagi, ya dijodoh. Tapi memang prinsipnya jika nak nikah baru cari. Jika nikah tahun nanti habis tahun 4, sekarang baru masuk tahun 1, sekarang cari, ini nafsu. Tak akal pun lagi rohani, tak akal pun tak, itu nafsu belaka. Baru kemudian melihat gadis yang akan dibina. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza khataba ahadukum al-mar'a falyanzur ilaiha." Buat perempuan sama. Jika laki-laki nak meminang, tengok dulu. Ya. Tengok dulu. Tengok semuanya lah. Bukan tengok udah. Itu zaman dulu. Zaman sekarang tiap-tiap hari tengok. Kenapa untuk istrinya tak tengok betul-betul? Tengok wajahnya, tengok pemikirannya, ya, tengok alirannya, tengok partinya. Itu di Malaysia, kena tengok partinya. Kalau di Indonesia tak payah. Nah, di Indonesia perempuan akan ikut suami. Kalau suaminya parti lain, dia akan ikut. Malaysia tak. Jika parti ini, parti ini. Semuanya kena tengok. Kalau perlu bincang-bincang, kalau perlu uji-uji. Dan itu boleh. Ya. Boleh. Kemudian baru khitbah melamar. Jika sudah khitbah, nikahlah, mananya sudah. Artinya orang sudah cari kriteria dan sudah melihat, sudah khitbah, maka tak ada jalan lain kecuali menikah. Ya. Dijelaskan di sini apakah antara khitbah dan menikah berapa jaraknya, tak ada dipastikan oleh agama, ikut kondisi. Tapi berdasarkan pengalaman kehidupan manusia, jika khitbah ditangguh lama akan banyak masalah. Lagi tahun 1 khitbah, nikah tahun 4 tahun ini bukan masalah lagi. Ya. Kiamat. Akhirnya calonnya diambil orang. Kiamat kan maksudnya. Ya, maka jangan sekali-kali ya, tak nak menikah sudah sampai ke khitbah. Jangan. Baik. Ini hal-hal yang akan dibincang dalam buku ini. Kita lihat ke bukunya terus langsung. Cinta, buka surat 2. Cinta adalah emosi positif. Cinta adalah perasaan kasih sayang. Cinta adalah sayang, kasih. Tentunya cinta itu
adalah karena dia tertarik kepada yang dicintainya, kepada kekasih. Dan cinta itu adalah fitrah. Cinta itu kefitrahan, kemurnian, keaslian dalam diri manusia. Tidak mungkin orang meninggalkan cinta, karena cinta adalah dirinya. Ya. Seperti dia memerlukan dirinya, maka dia memerlukan cinta. Karena cinta adalah dirinya sendiri. Tak ada orang yang tak punya cinta. Dan cinta berkaitan dengan iroda. Bahkan cinta itu iroda. Cinta itu adalah menguasai iroda. Maka karena cinta itu berkaitan dengan iroda, keinginan. Cintalah yang membawa harkat martabat manusia luhur oleh cintanya. Cinta yang membuat dia ingin hidup bersih, suci, takwa, taat. Cinta. Dan sebetulnya kekasih itu adalah surah gambaran cinta kamu. Bukan kekasih itu ada, tak ada. Yang ada hanyalah cinta. Jika kamu punya cinta, maka berkaitan dengan iradah kamu, maka kamu punya satu imajinasi, ya, yang lahir dari keinginan cintamu. Saya ingin calon istri saya tinggi, putih, hidungnya mancung, kan, matanya blok, besar, gede, gitu. Itu khayal yang dibangun oleh cinta. Dan kamu menginginkan irodah dengan surah ini, maka antum mencari. Iskayan setiap perempuan. Bila sesuai dengan irodahnya, maka oh ini dia. Jadi sebetulnya kekasih itu adalah gambar yang dia lahirkan sendiri. Oh ini dia. Sudah. Oke, ini pilihan saya. Maka kekasih itu sebetulnya adalah cinta itu sendiri. Ya, buktinya ketika menikah dicerai kan? Kalau dia kekasih itu adalah independen, tak dicerai. Ya. Rupanya dia menggunakan mata palsu misalnya. Rupanya hidungnya baru diperbaiki di Jerman, aslinya tak bisa. Akhirnya itu bukan kekasihnya, adalah itu bukan surah khayaliyah cinta yang ada pada dirinya. Maka dia cerai. Ya, itu sebab orang-orang sufi mengatakan bahwa kekasih itu tidak ada. Yang ada adalah cintanya sendiri. Itu sebabnya cinta dalam sejarah senantiasa dilantunkan oleh para pujangga, sastrawan, penulis, seniman sejak lahirnya manusia. Karena cinta itu adalah karya. Cinta itu adalah luahan. Cinta itu adalah napas. Baik. Itu sebabnya cinta ini berbeda dengan apa yang dinamakan pesona berahi. Orang menamakannya cinta, atau katakan itu cinta yang mengejut. Cinta yang mengejut apa ya? Cinta yang tiba-tiba. Laki-laki tengok perempuan cantik, aku cinta padamu. Itu tak betul. Ya. Cinta itu indah, mesti dia akan mempunyai kriteria keindahan dari cintanya. Jika dia cinta karena melihat sekejap terus cinta, nah ini syaitan. Maka saya sering cakap kepada perempuan, jika ada lelaki ya, menulis surat kepada perempuan, ini untuk perempuan ya, wahai adik yang cantik, aku sebetulnya sudah lama menyimpan cinta ini, 4 tahun yang silam ya. Pada saat itu aku nampak